Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derisma Dwi Handayani, NIM H1A120047. Saya mahasiswa semester 6 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Duren. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai akuntabilitas. Di sini ada istilah akuntabilitas. Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu accountability, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabannya. Akuntabilitas berfungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan di dalam suatu instansi ataupun perusahaan. Hal ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya, Webster dan Waluyo mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah yang pertama yaitu dapat dipertanggungjawabkan, dapat menjawab pada atasan sebagaimana manusia dapat bertanggung jawab kepada Tuhannya atas apa yang telah ia lakukan. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara implisit. Dan yang ketiga sesuai dengan yang bisa diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas sebagai suatu prinsip atau konsep. Maksudnya, akuntabilitas adalah suatu prinsip atau konsep yang menuntut individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil. Selanjutnya, poin yang keempat, dalam konteks pencegahan korupsi, akuntabilitas memiliki peran penting untuk mengurangi atau bahkan mencegah korupsi. Salah satu cara pencegahan korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas dana publik atau sumber daya swasta harus mempertanggungjawabkan penggunaannya secara terbuka dan jujur. Dalam hal ini, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui proses pengawasan dan evaluasi yang ketat, serta pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, pemimpin organisasi atau instansi publik harus memiliki kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan integritas, serta memberikan contoh yang baik dalam praktiknya sehari-hari. Dalam lingkungan yang akuntabel, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan berevaluasi penggunaan dana publik, sehingga menjadi lebih sulit bagi pejabat atau pihak yang korupsi untuk memanfaatkan dana publik dan memperkuat transparansi, meningkatkan pengawasan, dan mempromosikan integritas dan etika dalam pemerintahan dan sektor swasta. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi pemerintahan terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Rasul terdapat 5 dimensi, di antaranya yang pertama yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran. Pada akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum yang berlaku
pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan di dalam suatu organisasi pemerintahan. Dengan adanya dimensi akuntabilitas hukum ini, dapat terciptanya supremasi hukum di dalam lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran, diharapkan terciptanya praktik lembaga publik yang sehat. Yang kedua yaitu akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial dengan kata lain yaitu akuntabilitas kinerja, merupakan pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin. Yang ketiga ada akuntabilitas program. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada dan bahkan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi pemerintahan. Yang keempat yaitu akuntabilitas kebijakan. Lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan harus didasari pada bagaimana dampak yang akan ditimbulkan ke depannya, tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut, serta mengapa kebijakan tersebut dilakukan. Selanjutnya yang kelima ada akuntabilitas finansial. Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial suatu organisasi. Baik, untuk penjelasan berikutnya yaitu mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara ataupun keuangan desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa maupun semua lapisan. Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kemungkinan kepala desa, kepala urusan keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa, misalnya adanya suap menyuap di lingkungan pemerintahan desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum pemerintahan desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti semua faktor disebabkan secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendekap di balik jeruji besi sebagai tahanan jika melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya akan membahas mengenai dimensi dan indikator pencegahan korupsi di desa. Baik, yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Di sini maksudnya yaitu mekanisme pelaporan transparansi untuk kegiatan keuangan dan penggunaan dana desa. Selanjutnya adanya sistem kontrol internal untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan anggaran desa, dan adanya publikasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Di sini maksudnya adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan anggaran desa. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran untuk pengelolaan dana desa dan adanya mekanisme pengawasan dan pengaduan oleh masyarakat terhadap penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan. Selanjutnya yang ketiga ada pengawasan. Di sini diartikan bahwa adanya mekanisme pengawasan yang independen untuk mengevaluasi
kinerja pemerintahan desa. Lalu adanya sistem pengawasan internal untuk menilai efektivitas kebijakan anti korupsi di desa, dan adanya tim yang dibentuk sebagai tim pengawas keuangan desa yang terdiri dari masyarakat setempat. Lalu yang keempat, ada penegakan hukum. Di sini maksudnya adanya sistem hukum yang jelas dan efektif untuk menangani kasus korupsi di desa. Lalu yang kedua, adanya tindakan hukum yang tegas terhadap koruptor di desa, dan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa yang memperkuat pencegahan korupsi. Dalam penerapan pencegahan korupsi di desa, penting untuk memperhatikan semua dimensi dan indikator ini, agar pencegahan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penelitian di Desa Sungai Duren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Duren. Metode ini akan menggambarkan dan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen, dan observasi langsung di lapangan. Dengan pendekatan deskriptif, peneliti akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi pengelolaan keuangan di Desa Sungai Duren dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dari berbagai pihak terkait seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara. Wawancara ini bertujuan mendapatkan informasi tentang sistem pengelolaan keuangan yang ada, prosedur yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang telah dilakukan untuk mencegah korupsi di Desa Sungai Duren. Menganalisis dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan di desa seperti laporan keuangan, rencana anggaran, dan kebijakan pengelolaan keuangan. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran desa dikelola, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan akuntabilitas di desa. Terakhir, dilakukan juga pengamatan secara langsung mengenai proses pengelolaan keuangan di Desa Sungai Duren, termasuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana desa. Observasi ini akan membantu dalam memahami prinsip yang dilakukan di lapangan dan mengidentifikasi potensi risiko korupsi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Duren. Upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Sungai Duren. Adapun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, ada tahap perencanaan. Dalam tahap ini, adapun indikator-indikator yang perlu diperhatikan yaitu: yang pertama, ada penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa. Lalu yang kedua, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Yang ketiga, ada bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dan yang keempat, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya.
Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan dan pelaporan. Indikator yang perlu diperhatikan yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Wali Kota dalam berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBD semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pertanggungjawaban. Indikator yang perlu diperhatikan yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga, yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Yang ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa. Media akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang memadai mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat berbentuk laporan yang mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi. Karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi pemerintahan. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan. Dengan tetap berpegang pada rencana jangka panjang dan menengah atau RJPM yang tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada rencana jangka panjang dan menengah dan rencana kerja pemerintah. Selanjutnya, ada upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Sungai Duren. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan harus disusun secara terstruktur dan transparan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbang. Selain proses perencanaan juga harus dilihat prinsip akuntabilitasnya, di mana dalam penerapan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Sungai Duren telah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Zaini selaku Kepala Desa Sungai Duren dan Bapak Sulaiman selaku Sekretaris Desa Sungai Duren pada 25 Mei 2023. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Sungai Duren sudah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diberlakukan di Desa Sungai Duren. Salah satu upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Sungai Duren dilakukan dengan cara musrenbang. Musrenbang merupakan salah satu program yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan suatu desa, pembangunan desa, sehingga masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini akan berdampak positif pada aspirasi dan respon terhadap hal-hal yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat desa. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Sulaiman selaku Sekretaris Desa Sungai Duren pada tanggal 25 Mei 2023, beliau mengatakan bahwa perencanaan diawali dengan mengacu pada visi misi kepala desa yang tertuang dalam rencana kerja jangka menengah desa.
Namun yang paling utama dimulai dari musyawarah dusun atau musdus yang dilaksanakan pada setiap dusun untuk menampung semua aspirasi masyarakat. Kemudian dilaksanakan musrembang pada tingkat desa. Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Zaini selaku Kepala Desa Sungai Duren. Beliau memaparkan bahwa perencanaan kami diawali dengan musyawarah dusun, di mana dalam musyawarah dusun masing-masing masyarakat menyampaikan aspirasinya, kemudian hasil dari musyawarah dusun dibawa ke desa untuk dimusyawarakan dalam musrembang. Hasil dari musrembang dibawa ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, kemudian dirangkum dalam APBDes oleh desa. Dalam musyawarah desa memuat aspirasi masyarakat sehingga dapat membantu pemerintahan desa dalam menyusun agenda dan menetapkan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini juga dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan dana yang telah ditentukan oleh kabupaten. Musyawarah desa baik dari masyarakat itu sendiri maupun tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama juga diikutsertakan dalam hal ini untuk menampung semua aspirasi dalam penyusunan program-program yang akan disusun dalam APBDes. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Sulaiman sebagai Sekretaris Desa Sungai Duren pada tanggal 25 Mei 2023, dan Bapak Zaini selaku Kepala Desa juga mengatakan bahwa selalu mengikut sertakan masyarakat, utamanya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan olahraga, perwakilan tokoh wanita, dan semua unsur yang terdapat pada masyarakat itu sendiri tetap diikut sertakan dalam proses perencanaan. Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan peraturan desa akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 tahun dalam bentuk APBDes. Sedangkan mekanisme perencanaan secara kronologis dapat dijabarkan seperti pada gambar yang tertera pada layar. Baik, yang kedua ada tahapan pelaksanaan. Semua kegiatan yang bersumber baik dari dana alokasi desa maupun dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, di mana dalam pelaksanaannya harus bersifat transparansi untuk melaksanakan satu upaya dengan membuat papan informasi desa. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Sulaiman selaku Sekretaris Desa Sungai Duren. Ia mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa akan dicantumkan di papan transparansi. Selain itu, terdapat juga papan proyek di mana program ini dilaksanakan, besarnya anggaran dan sumber dana baik dari anggaran dana desa maupun dana lain akan dicantumkan. Dari prinsip akuntabilitas, pelaksanaan ADD maupun dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan bulanan dan tahunan serta laporan masing-masing dari kegiatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan Ibu Evi Fitrianti selaku Bendahara Desa Sungai Duren pada tanggal 25 Mei tahun 2023. Beliau mengatakan bahwa setiap dana yang dicairkan baik dari dana desa maupun alokasi dana desa dari APBDes akan melalui rekening kas desa, lalu dibuatkan SPJ, lalu dibuatkan BKU. Setiap transaksi yang terjadi akan dilampiri dengan bukti transaksi baik berupa nota, kwitansi maupun hal lain yang menunjang pelaporannya. Dalam pelaporan, dana desa dilaksanakan per semester, sedangkan jika penggunaan ADD pelaporannya dilakukan setiap per triwulan. Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaannya telah memenuhi prosedur yang telah mengikuti ketentuan pembuatan laporan kegiatan yang bertahap dan pelaporan akhir kegiatan. Laporan pelaksanaan ADD
terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahapan dari kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Baik, untuk lebih jelasnya, mekanisme tahapan pelaksanaan secara kronologis dapat dilihat pada bagan yang sudah tertera pada layar. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tahapan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban APBDes di Desa Sungai Duren telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabel, transparansi, efisien, dan efektif, di mana pelaporannya dilakukan secara terstruktur sebagaimana disampaikan oleh informan kami, Ibu Evi Fitrianti selaku Bendahara Desa Sungai Duren pada tanggal 25 Mei tahun 2023. Beliau mengatakan bahwa SPJ yang telah rampung akan diserahkan ke kecamatan dan diverifikasi. Selanjutnya akan diperiksa oleh inspektorat, di mana jika dana ADD pelaporannya dilakukan per triwulan, sedangkan jika dana desa dilakukan per semester. Sedangkan untuk pengelolaan administrasinya dan pemahaman mengenai pengelolaan dapat diketahui pula dari hasil wawancara. Ibu Bendahara Desa mengatakan bahwa membuat SPJ, BKAU, buku pajak, buku bank, dan lain-lain, di mana setiap pelaksanaannya dilengkapi dengan nota atau kwitansi, di mana semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa di Desa Sungai Duren telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan telah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang baik, di mana setiap kegiatan yang bersumber dari APBDes telah disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun masih secara manual. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Bendahara Desa Sungai Duren serta Sekretaris Desa Sungai Duren yang mengatakan bahwa penggunaan sistem aplikasi desa pada tahun 2021 dan 2022 belum diberlakukan. Namun sistem yang digunakan meskipun manual telah sesuai dengan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu diberlakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Baik, untuk mekanisme tahapan pertanggungjawaban secara kronologis dapat dilihat lebih jelas melalui bagan yang telah saya tampilkan pada layar video. Baik, untuk selanjutnya ada analisis keberhasilan upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Sungai Duren. Baik, untuk yang pertama ada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan dijelaskan bahwa ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan, musyawarah dusun dan musrenbang dalam hal upaya pencegahan korupsi sudah cukup baik diterapkan di Desa Sungai Duren, melibatkan masyarakat dalam proses anggaran desa untuk memastikan kebutuhan dan prioritas untuk yang benar-benar dipertimbangkan. Musyawarah dusun dan musrembang memungkinkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi dana desa. Dalam forum ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, mengetahui rencana pembangunan dana desa, dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara transparan. Proses ini menciptakan akuntabilitas dan mengurangi resiko korupsi karena lebih banyak pihak yang terlibat dalam hal pengawasan. Yang kedua yaitu transparansi. Proses transparansi dalam perencanaan anggaran termasuk mengadakan rapat terbuka melalui musyawarah dusun dan musrembang, menyediakan informasi publik tentang alokasi anggaran dan mengundang partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini merupakan upaya pencegahan korupsi karena menjadikan penggunaan alokasi dana desa dapat disalurkan secara tepat,
efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan dana yang efektif dan efisien akan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi seperti markup harga dan proyek fiktif. Selanjutnya, ada pengawasan, mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk memantau dan menilai perencanaan anggaran, termasuk pembentukan tim pengawas internal yang mandiri. Pengawasan dilakukan oleh BPD maupun pengawasan langsung dari masyarakat. Hal ini merupakan upaya pencegahan korupsi dengan mengurangi peluang bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan posisi atau hubungan personal untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dari pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Duren. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akuntabilitas membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi pejabat pemerintahan, staf keuangan, dan auditor penting untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik pengelolaan keuangan yang baik, aturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, serta penggunaan teknologi informasi yang tepat guna dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Di sini yaitu ada pengadaan yang adil dan transparan. Maksudnya, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara adil dan transparan seperti melalui mekanisme lelang terbuka. Setiap kegiatan dilakukan pemerintahan Desa Sungai Duren akan dicantumkan di papan transparansi. Selain itu juga terdapat juga papan proyek di mana program yang dilaksanakan tercantum di dalamnya, besarnya anggaran dan sumber dana baik ADD, dana desa maupun dana lainnya akan dicantumkan. Hal ini menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya ada pembagian tugas dan pencatatan yang jelas. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim pelaksana anggaran desa, termasuk pemeriksaan silang antara unit kerja yang berbeda. Setiap dana yang dicairkan baik dana desa maupun alokasi dana desa dari APBDes akan melalui rekening kas desa, lalu dibuatkan SPJ, lalu dibuatkan BKU. Setiap transaksi yang terjadi akan dilampiri dengan bukti transaksi baik berupa nota, kwitansi maupun hal lain yang dapat menunjang pelaporannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan transparansi dan kejelasan terhadap semua pengeluaran dalam kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa dan juga sebagai upaya pencegahan tindak kecurangan ataupun tindak pidana korupsi di Desa Sungai Duren. Selanjutnya ada pengawasan. Pihak eksternal membentuk komite pengawas eksternal dan menggandeng lembaga pemeriksa independen untuk mengawasi pelaksanaan keuangan desa maupun dengan adanya pengawasan dari pihak BPD dan kecamatan dapat menjadi upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Bentuk monitoring yang dilakukan dengan mengecek dan memantau kegiatan langsung baik secara yang telah selesai dilaksanakan maupun sementara pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya yang ketiga ada tahapan pertanggungjawaban. Di sini ada pelaporan melalui audit independen terhadap pengelolaan keuangan desa secara periodik oleh lembaga auditor independen untuk memastikan keputusan terhadap prosedur dan regulasi, membuat SPJ, BKU, buku pajak, buku bank, dan lain-lainnya, di mana setiap pelaksanaan dilengkapi dengan nota atau kwitansi, di mana semua dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada publikasi informasi, mempublikasikan laporan keuangan desa secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, misalnya melalui papan pengumuman di kantor desa yang ada di depan kantor Desa Sungai Duren. Selanjutnya ada sanksi dan hukuman. Di Desa Sungai Duren diberlakukan sistem peringatan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran korupsi, termasuk pengusutan hukum terhadap tindakan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan desa.
Bentuk penerapan pencegahan korupsi ini harus diberlakukan secara terus-menerus dan konsisten untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik dan mencegah terjadinya korupsi di Desa Sungai Duren. Saran yang dapat diberikan pada pemerintah Sungai Duren adalah agar tetap mempertahankan dan terus memperbaiki budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Karena dengan hal ini dapat menjadi salah satu upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang sering terjadi akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Mengingat bahwa ada rencana mengenai pengembangan penggunaan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa, ini juga merupakan langkah yang bagus bagi kemajuan Desa Sungai Duren untuk lebih transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini akan memberikan manfaat bagi pembangunan desa, meminimalkan risiko korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengemban amanah dari masyarakat. Secara keseluruhan, dari penjelasan di atas mengenai upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Duren telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti jika dilihat dari proses pengelolaan keuangan di Desa Sungai Duren sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntabilitas. Dan jika dilihat dari catatan kasus penyelewengan ataupun penyalahgunaan dalam penggunaan keuangan desa, aparat Desa Sungai Duren tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi ataupun kasus lainnya. Baik, selanjutnya adapun kesimpulan yang telah diambil berdasarkan hasil pengamatan dan pengelolaan data, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Sungai Duren telah transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musrembang. Selain itu, aparat desa terbuka menerima segala masukan atau usulan dari masyarakat desa untuk menyukseskan pembangunan di Desa Sungai Duren. Hal ini juga didukung oleh keberhasilan pemerintah desa mengikuti prosedur yang ada dan upaya dalam meyakinkan masyarakat setempat bahwa pemerintahan akan amanah dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari segi pembuatan papan informasi mengenai setiap kegiatan di mana telah tercantum jadwal kegiatan, besarnya anggaran, dan sumber dana. Selain itu, ada juga diprogramkan dapat terrealisasikan sesuai dengan besarnya anggaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik di mana administrasinya telah sesuai dan lengkap dengan bukti fisiknya. Tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara di mana telah memenuhi aturan dengan melaporkan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu yang telah ditetapkan disertai bukti fisik dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal ini masih tetap membutuhkan monitoring dan evaluasi serta arahan dari pemerintahan kecamatan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi kali ini. Terima kasih banyak untuk waktu, kesempatan, dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.